Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lalu Reza Amarta, NIM 19011-015, Program Studi Teknologi Pendidikan, Universitas Pendidikan Mandalika. Di dalam video ini, saya akan mempresentasikan hasil laporan PLP1 di SMK Negeri 1 Jongga. Adapun isi laporan tersebut adalah yang pertama yaitu bab 1, ini visi, misi, dan SOTK sekolah. Kemudian bab 2, kultur sekolah. Bab 3, kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Bab 4, peraturan dan tata tertib sekolah. Bab 5, kegiatan seremonial formal. Bab 6, praktik pembiasaan dan kebiasaan positif. Saja kita mulai yang pertama yaitu bab 1, visi, misi, dan SOTK sekolah. Visi dan misi sekolah, yaitu visi, mempersiapkan peserta didik berkualitas, berkarakter, cinta lingkungan, mandiri, dan berdaya saing. Kemudian, misi sekolah, menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan dunia usaha atau dunia industri. Yang kedua, memperluas jaringan kerjasama dengan dunia usaha atau dunia industri untuk kepentingan prakerin dan pemasaran lulusan. Kemudian yang ketiga yaitu mengembangkan kemandirian peserta didik melalui kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan produksi, dan pemasaran dalam kegiatan wirausaha. Yang keempat, mengembangkan sumber daya sekolah secara optimal. Yang kelima, membangun sikap mental warga sekolah yang profesional, dilandasi iman dan takwa serta berwawasan global. Kemudian yang keenam, mengembangkan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan atau adiwayata. 7. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan dunia usaha atau dunia industri. Yang kedelapan, memperluas jaringan kerjasama dengan dunia usaha atau dunia industri untuk kepentingan prakerin dan pemasaran lulusan. Yang kesembilan, mengembangkan kemandirian peserta didik melalui kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan produksi dan pemasaran dalam kegiatan wirausaha. Yang ke-10, membangun sumber daya sekolah secara optimal. Yang 11, membangun sikap mental warga sekolah yang profesional, dilandasi iman dan takwa serta budaya sekolah. Yang ke-12, mengembangkan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan atau adiwayata. Kemudian yang B, deskripsi usaha atau implementasi sekolah dalam mewujudkan visi dan misi. Berdasarkan hasil observasi selama 1 minggu di SMKN 1 Jonggat, kami mendapatkan informasi dari wawancara beberapa pihak di sekolah, terutama kepala sekolah, yaitu dengan cara melakukan musyawarah membuat program, yaitu program RKJM atau Rencana Kerja Jangka Menengah dan RKT, yaitu Rencana Kerja Tahunan. Adapun SOTK sekolah adalah ini seperti yang ada di gambar, dan untuk tugas masing-masing dari komponen yang ada di dalam SOTK sekolah tersebut sudah dijalankan dengan baik. Kemudian bab 2, kultur sekolah. Deskripsi kegiatan 3S, yaitu sapa, senyum, salam. Dari hasil observasi atau pengamatan kami di SMKN 1 Jonggat, kegiatan 3S senyum, salam, sapa dilakukan oleh seluruh warga sekolah pada saat berpapasan atau bertemu yang dibarengi dengan sapaan yang bisa berbentuk sapaan secara langsung maupun ucapan salam. Selain itu, salam juga bisa diterapkan pada saat guru akan memulai kegiatan belajar mengajar di kelas. Kemudian yang B, deskripsi sekolah, termasuk siswanya memiliki prestasi akademik dan bagaimana strategi sekolah dalam mencapai prestasi tersebut. SMKN 1 Jonggat memiliki beberapa pencapaian dalam bidang prestasi akademik yang diraih dalam kurun waktu 5 tahun sekolah dibangun, yaitu juara 2 O2SN dalam bidang ATPH dan juara 1 lomba pidato Sepulau Lombok. Untuk mencapai prestasi ini, sekolah sudah mempersiapkan diri dengan berlatih maupun memberikan bimbingan kepada siswanya sebelum mengikuti lomba tersebut. Kemudian yang C, hasil atau deskripsi sekolah, memiliki prestasi non-akademik dan bagaimana strategi sekolah dalam mencapai prestasi tersebut.
SMKN 1 Jonggrat meraih prestasi non-akademik saat mengikuti perayaan 17 Agustus yang biasa digelar setiap tahun di tingkat Kabupaten Lombok Tengah. Lomba-lomba yang pernah dijuarai antara lain adalah gerak jalan tingkat SMA, SMK, sederajat. Di lomba ini, SMKN 1 Jonggrat berhasil meraih juara 1. Adapun yang D, yaitu deskripsi peraturan penggunaan seragam sekolah. Di SMKN 1 Jonggrat, untuk hari Senin dan Selasa, sekolah SMKN 1 Jonggrat menggunakan seragam putih abu, hari Rabu dan Kamis menggunakan seragam pramuka, hari Jumat menggunakan baju imtak, dan hari Sabtu seluruh siswa wajib menggunakan seragam khas dari SMK tersebut. Kemudian yang E, deskripsi pemanfaatan teknologi informasi untuk pembelajaran administrasi atau komunikasi. Pemanfaatan teknologi informasi untuk pembelajaran, administrasi atau komunikasi sudah digunakan dengan semaksimal mungkin sesuai dengan peralatan teknologi yang ada di sekolah SMKN 1 Jonggrat. Kemudian yang selanjutnya yakni bagian F, deskripsi hubungan sekolah dengan orang tua siswa dan komite sekolah. Hubungan sekolah dengan orang tua siswa atau wali murid terjalin baik melalui setiap pertemuan yang diadakan oleh sekolah. Untuk hubungan sekolah dengan komite sekolah sendiri hingga saat ini selalu baik. Baik itu dari pihak guru sendiri maupun pihak orang tua atau wali murid ke komite sekolah. Kemudian yang G, deskripsi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh siswa dan solusinya. Tidak bisa dipungkiri bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh siswa di setiap sekolah pasti ada dan tak terkecuali di SMKN 1 Jonggrat. Berdasarkan hasil pengamatan kami, terdapat beberapa pelanggaran yang sering dilakukan oleh siswa, yaitu seperti tidak mengerjakan tugas, tidak memasukkan baju seragam, mencoret tembok, dan merusak fasilitas sekolah, bolos sekolah, datang terlambat, tidak masuk sekolah tanpa keterangan, merokok di halaman sekolah, dan lainnya. Untuk mencegah pelanggaran tersebut, sekolah sudah memberikan aturan tegas, baik dalam bentuk surat peringatan, mediasi, untuk siswa yang bermasalah, dan lainnya. Kemudian yang H, deskripsi permasalahan non-akademik yang biasanya dialami peserta didik di sekolah dan solusinya. Berdasarkan hasil pengamatan kami di SMK 1 Jonggrat, kendala atau masalah yang dialami di bidang non-akademik atau ekstra kurikuler adalah kurangnya fasilitas dan alat untuk melatih keterampilan siswa. Selain itu, masih kurangnya tenaga pelatih atau pengajar untuk menggeluti bidang non-akademik sehingga kualitas yang dimiliki SMK 1 Jonggrat pada non-akademik masih kurang maksimal. Solusi yang harus dilakukan oleh SMK 1 Jonggrat yaitu meningkatkan jumlah fasilitas dan alat belajar siswa di bidang non-akademik, serta menambah jumlah pelatih atau pengajar agar mendapat hasil yang maksimal. Kemudian selanjutnya ini bab 3, kegiatan co-kurikuler dan ekstra-kurikuler. Jenis kegiatan dan deskripsi kegiatan co-kurikuler, jadwal pembinaan pembina dan siswa. Di SMK 1 Jonggrat, untuk kegiatan co-kurikuler belum diadakan, baik itu dari jenis kegiatan, jadwal, pembinaan maupun pembina. Akan tetapi pihak sekolah sudah merencanakan untuk mengadakan kegiatan co-kurikuler tersebut ke depannya. Ini berdasarkan dari hasil observasi atau pengamatan kami di sekolah tersebut melalui wawancara dari berbagai pihak, termasuk kepala sekolah dan guru. Kemudian yang B, jenis kegiatan dan deskripsi kegiatan ekstrakurikuler. Di SMK 1 Jonggrat, untuk kegiatan ekstrakurikuler sudah terlaksana dengan baik. Namun, karena adanya pandemi COVID-19, kegiatan ekstrakurikuler tersebut ditiadakan untuk sementara waktu dan untuk jadwal ekstrakurikuler belum ditentukan oleh pihak sekolah maupun pembina hingga pandemi COVID-19 berakhir. Adapun jenis ekstrakurikuler di SMKN 1 Jonggrat antara lain ialah silat, pramuka, karate, voli, futsal, tahfiz Al-Quran, English Club, paskibra, dan lain-lain. Hanya beberapa guru yang bertugas menjadi pembina ekstrakurikuler di sekolah dan siswa wajib mengikuti minimal satu jenis kegiatan ekstrakurikuler yang ada.
Kemudian selanjutnya yakni bab 4, peraturan dan tata tertib sekolah. Peraturan dan tata tertib sekolah. Di SMK 1 juga sudah menerapkan atau memaparkan peraturan tata tertib sekolah di berbagai tempat, seperti di ruang guru, ruang TU, dan setiap ruang kelas, sehingga warga sekolah seperti murid maupun guru dapat mengetahui dan membaca tata tertib yang ada di sekolah. Dan berdasarkan hasil pengamatan kami, peraturan dan tata tertib sekolah di SMKN 1 Jonggat ini sudah dipublikasikan melalui berbagai media, yaitu melalui laman Facebook, situs web sekolah, dan WhatsApp. Kemudian yang B, deskripsi strategi sekolah dalam mengimplementasikan peraturan dan tata tertib sekolah. Peraturan dan tata tertib sekolah di SMKN 1 Jonggat sudah diberlakukan secara tegas dan konsekuen. Sekolah pun giat melakukan sosialisasi tata tertib sekolah kepada seluruh warga sekolah, baik itu secara langsung maupun melalui berbagai macam media. Ini merupakan salah satu bentuk strategi sekolah dalam mengimplementasikan peraturan dan tata tertib sekolah. Kemudian, bab 5, kegiatan seremonial formal. Jenis kegiatan seremonial formal di sekolah. Jenis-jenis kegiatan seremonial formal yang dilaksanakan di SMKN 1 Jonggat antara lain sebagai berikut. 1, yakni upacara bendera setiap hari Senin. Kemudian, imsak setiap hari Jumat. Dan 3, perayaan hari besar seperti perayaan Hari Guru, upacara bendera 17 Agustus, peresmian gedung baru, perayaan hari besar agama maupun adat, dan seremonial lainnya. Kemudian yang B, deskripsi kegiatan seremonial di sekolah. Jenis-jenis kegiatan seremonial formal diikuti oleh semua warga sekolah, seperti upacara bendera yang dilaksanakan pada hari Senin dan diikuti oleh seluruh warga sekolah. Begitupun dengan kegiatan imsak yang dilakukan setiap hari Jumat pagi pada hari sebelum masuk jam pelajaran. Kegiatan ini rutin dilakukan di SMKN 1 Jonggat untuk siswa-siswi yang beragama Muslim. Ada pula kegiatan seremonial yang hanya dilakukan sekali dalam setahun, seperti peringatan Hari Guru, Hari Jadi Sekolah, dan hari-hari nasional yang lainnya. Dan yang selanjutnya yakni bab 6, praktik pembiasaan dan kebiasaan positif. Jenis kegiatan praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di SMKN 1 Jonggat menurut hasil pengamatan kami antara lain yakni berdoa sebelum memulai pelajaran dan menjaga kebersihan sekolah. Kemudian B, datang ke sekolah lebih awal. Kemudian C, mengucapkan salam dan bersalaman kepada guru, karyawan, dan sesama siswa. Kemudian yang D, bersikap sopan santun. Yang E, membuang sampah pada tempatnya. F, meminta izin ketika hendak masuk atau keluar kelas atau ruangan, dan lain-lain. Kemudian yang B, deskripsi kegiatan praktik pembiasaan dan kebiasaan positif. Berdasarkan hasil pengamatan atau observasi kami selama 1 minggu di SMK 1 Jonggat, diterapkan kedisiplinan 3S, yaitu senyum, sapa, salam, yang selalu dilaksanakan setiap hari oleh semua warga sekolah di setiap pertemuan, maupun di setiap pertemuan, baik itu dengan guru, siswa, maupun dengan tamu yang datang. Sekian presentasi laporan PLP 1 kami di SMKN 1 Jonggat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.